Oke, kalian pernah gak sih ngalamin yang sama kayak yang gue alamin? Ketika mau dipakai blendernya kok tiba-tiba gak nyala gitu ya teman-teman. Nah seperti di video ini tuh, semuanya gak bisa nyala padahal listriknya udah saya on kan ya. Nah ini kasusnya gampang banget ya teman-teman. Caranya itu di jumper dengan menggunakan kabel bekas yang berbeda warna. Nah ini udah saya contohin, ada 2 kabel. Nah, yang perlu kalian perhatiin, di sini kan ada bagian switcher, kabel switcher ke dinamo. Nah, di sini yang ngarah ke switch itu warna hitam dan yang ngarah ke mesin dinamonya itu warna coklat ya. Dan kalau misalkan kalian pernah ngalamin kasus yang seperti ini, berarti sama kayak gue ya, yang gue alamin. Jadi gampang banget caranya. Nah pokoknya kasusnya itu dinamonya itu gak mau nyala dan kalau dipencet tuh gak mau hidup ya. Nah coba kita kelupas dulu bagian tengahnya dari kabel warna coklat ini yang arah ke dinamo ya teman-teman. Nah ini kabel bagian tengah yang warna coklat udah kebelah ya di 2. Sebenarnya gue ini bukan teknisi yang bisa untuk menangani ini, tapi alhamdulillahnya ketika saya belajar, saya kan lulusan teknik komputer dan jaringan, jadi kayak yang penasaran bagaimana cara menguliknya. Alhamdulillahnya bisa gitu ya teman-teman, dipraktekin. Nah ini kan kabel coklatnya udah dilepas ya tengahnya, lalu kita bakar juga tengah dari kabel warna hitam yang arah ke switch teman-teman. Nah ini kabel yang bagian switchnya udah kita belah jadi 2. Nah ini bagian tengahnya udah saling kebelah ya. Yang coklat udah kebelah dan yang kabel switchnya ini udah kebelah. Lalu kita siapkan kabel 2 tadi yang udah kita copot. Bukan copot ya, kayak dilepas ujungnya gitu. Lalu kita sambungkan ke bagian tengah dari kabel yang ke arah dinamonya teman-teman. Ini kita bersihin dulu ya supaya tidak ada yang nempel untuk plastiknya, supaya tidak konslet. Nah ini udah saya siapin kabel bekas. Ini kita sambung aja ke bagian tengah dari kabel yang udah kita bolongin tengahnya tadi ya, untuk bagian dinamonya. Kita kencengin sampai benar-benar kenceng ya teman-teman, jangan sampai dia tuh kendor, karena kalau kendor nanti dia bakalan putus lagi gitu teman-teman. Jadi ya percuma gitu. Kita kencengin sampai benar-benar kenceng ya teman-teman. Pokoknya ini benar-benar worth it banget bagi kalian yang kebingungan blendernya rusak gitu ya. Nah selanjutnya di bagian switchnya kita pasangin kabel bekas juga. Ini kabel kedua. Kabel pertama saya menggunakan kabel hitam dan kabel kedua saya menggunakan kabel biru. Dan usahain kabel itu jangan sama ya teman-teman, harus beda warna. Kalau misalnya sama nanti dia konslet teman-teman. Ini kabel bekasnya udah beda warna dan kita sambungin ke tengah-tengah ke kabel switchnya. Ini jangan sampai kendor teman-teman. Kita kencengin lagi. Pokoknya kalau kalian punya pengalaman yang sama kayak gue, ikutin aja caranya. Karena ini gampang banget bisa dilakuin di rumah tanpa kalian manggil tukang servis yang bayarnya mahal padahal cuma dibeginin doang ya. Ini gampang banget. Jadi kalian jangan takut dan khawatir untuk servis sendiri di rumah gitu ya teman-teman. Nah ini kita kencengin sampai bener-bener kenceng teman-teman. Jangan sampai lepas lagi. Kalau lepas lagi percuma gitu, bisa konslet banget. Nah kita cek lagi untuk di bagian dinamonya apakah sudah kenceng kabel bekasnya. Kita kencengin lagi. Nah ini sekiranya gambarannya kabel tengah-tengahnya udah kita saling tempel semuanya dengan menggunakan kabel bekas. Nah supaya lebih safety lagi, ini saya solasi dengan lakban karena solasi saya habis. Saya punyanya lakban, jadi gak apa-apa, yang penting sama-sama solasi yang istilahnya bisa nempel untuk menjaga arus listrik agar tidak nempel ke bagian komponen lainnya ya, yang mengakibatkan konsleting. Nah, saya menggunakan lakban hitam dan ini ya lumayan juga ya, bisa kenceng gitu.
Nah, ini kita rapihin dan usahain bener-bener nempel teman-teman, jangan sampai dia lepas gitu teman-teman. Nah selanjutnya sama, di kabel selanjutnya juga kita pasangkan solasi supaya tidak konslet ya, atau tidak menempel dengan komponen lainnya. Kita pasangin dulu untuk solasi ke bagian kabel ke arah dinamonya ya teman-teman. Nah ini kita tempelin solasi supaya tidak konslet listriknya. Pokoknya benar-benar sampai serapih mungkin ya. Kalau kira-kiranya sudah rapi ya sudah gitu ya teman-teman. Kayak gini nih supaya menghindari dari konsleting listrik agar tidak menempel dengan komponen lainnya ya, yang mengakibatkan meledak gitu ya. Nah ini sekiranya sudah ketutup dengan solasi ya. Ya pokoknya serapih mungkin lah. Nah setelah melakukan solasi itu tadi, kalian hubungkan kabel bekas tadi dengan kabel bekas satunya ya teman-teman. Jadi dua kabel ini kita kaitkan satu sama lain. Ini fungsinya jumper ya teman-teman, fungsi jumper dari switch on off. Jadi kita satuin kabel yang bekas satu dengan satunya ya teman-teman. Ini karena kurang panjang, kita bakar lagi. Nah ini udah panjang kiranya. Nah ini kita sambungin satu sama lain. Kita kencengin sampai benar-benar dia itu kenceng ya teman-teman. Nah ini fungsi dari jumper. Kita menyatukan kabel bekas tadi, jadi warna biru ketemu dengan warna hitam. Dan diusahain yang sudah saya bilang tadi, kabelnya itu harus beda, karena kalau misalkan sama ya konslet dia teman-teman. Nah ini sekiranya sudah kenceng. Kalau misalkan sudah kenceng ya kalian tinggal solasiin aja ya teman-teman. Nah ini udah selesai kita hubungkan, lalu kita solasi biar dia makin kenceng ya teman-teman. Dan supaya nggak kemana-mana kabelnya atau nempel ke komponen lain yang mengakibatkan konsleting ya teman-teman. Ini kita tutup. Ini kayaknya kurang kenceng di bagian atas, kita tambahin lagi untuk bagian bawahnya supaya tidak keluar pada saat dia muter ya teman-teman. Kita tambahin lagi solasi di bawahnya. Nah gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi konsepnya itu menggabungkan kabel bekas satu sama lain dengan menghubungkan kabel switch dan dinamo ya. Jadi kita belah dua-duanya, terus kita sambungin dengan kabel bekas, dan kabel bekas itu kita sambungin menjadi satu ya teman-teman. Nah ini sekiranya sudah jadi, lalu kita rapihkan supaya tidak mengenai baling-baling atau motor dari blendernya. Kita rapihin dengan menggunakan solasi lagi ya teman-teman. Dan supaya menghindari dari konsleting listrik ya teman-teman, kita rapihin pokoknya serapih mungkin. Karena kalau misalkan benar-benar dia itu ngelupas, dia bisa konslet teman-teman. Atau paling enggak kalau misalkan dia nempel ke komponen lain, dia bakalan konslet. Nah ini kita rapihin supaya tidak nempel ke baling-baling atau ke komponen lainnya. Nah ini sekiranya sudah rapi, lalu kita tinggal bungkus aja seperti semula, atau kita pasangkan obeng lagi ya teman-teman. Nah oke, ini prosesnya sudah selesai. Udah kita rapihin semuanya. Ini tinggal satu lagi kita pasang. Lalu kita langsung tes aja di luar. Karena kalau di sini saya benar-benar first time ya benerin ini. Jadi kita ngetesnya di luar, siapa tahu dia meledak atau enggak. Kita langsung tes aja di luar ya teman-teman. Nah ini langsung kita tancapkan ke saklar, dan alhamdulillahnya hidup teman-teman. Nah ini tombol switch 1, switch 2, alhamdulillahnya nyala. Jadi kalau kalian punya pengalaman yang sama, jangan dulu beli blender baru. Pokoknya ikutin cara saya yang udah kalian ikutin di video awal tadi ya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih and see you next time. Bye bye.